ABC 도레미 만큼 착했던 나 그 눈빛이 싹 변했지 좀 만나니까 난 파란 나비처럼 날아가 잡지 못한 건 넌 네 몫이니까 활짝 피었던 시간도 이제 모두 내게 lie 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 붉게 다 버려진 너와 나난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다 꽃향기만 남기고 갔단다 You and me 미칠 듯이 뜨거웠지만 처참하게 짓밟혀진 내 하나뿐인 라일락 난 하얀 꽃잎처럼 날아가 잡지 않는 것은 너니까 살랑살랑 부는 바람에 이끌려보만 오지만 우린 my 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 붉게 다 버려진 너와 나난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다 꽃향기만 남기고 갔단다 이젠 안녕 goodbye 뒤는 절대 안 봐 미련이란 이름의 잎새 하나뿐비에 너에게서 떨어져 꽃향기만 남아 hey, hey, 꽃향기만 남기고 갔단다 내 뒷모습만 봐도 알잖아 어두워질 때 분홍빛이 나 새하얀 조명이 날 깨우면 번쩍번쩍 세상을 흔들어 Halo, wah ini udah mulai rame nih ya, yang join udah ada 100 lebih orang, rame banget ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, aku mau ngucapin dulu nih selamat siang dan juga selamat datang di EduRooms episode 4. Nah, mungkin sambil nunggu yang lain join kali ya, aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman semuanya. Mungkin yang kemarin sempat ikutan juga EduRooms episode 3, kalian udah pernah ketemu aku ya, dan mungkin masih inget juga sama aku. Ini agak so penting sedikit sih. Tapi kalau misalnya kalian baru perdana banget nih, baru pertama kali banget ikut EduRooms, aku mau memperkenalkan diri, namaku Fanya Khairunisa, dan di sini aku akan nemenin kalian semua. Oke. Dan juga memandu webinar ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, halo semuanya, tuh kata Eva. Oke. Nah, di sini kita bakal kenalan. Aku di sini nggak bakal sendiri, tapi aku bakal ditemenin sama kakak dari JJ School. Nah, nanti kakaknya ini akan sharing-sharing sedikit tentang topik yang super duper menarik. Tapi sebelum
kita mulai boleh banget dong di cerita sedikit nih, kan lagi panas-panas gini dan lagi puasa nih ya, kebetulan udah masuk ke dalam 10 hari terakhir. Boleh dong diceritain sedikit gimana nih kondisinya, masih pada puasa nggak nih? Boleh yang langsung pada di kolom Masih chat. dong. Oh masih tuh, ada yang jawab masih. Yang lain gimana nih? Boleh banget nih. Coba. Masih ya, masih pada kuat ya puasanya ya. Udah pada batal belum nih? Udah ada yang bolong nggak nih puasanya? Puasa dong. Oke, Amar dari Depok puasa dong, Amar dari Depok. Oke. Nah, tapi aku setuju banget sih sama kalian. Kita walaupun puasa dan panas terik banget ya. Aku sekarang lagi di Jakarta dan Jakarta panas banget. Aku nggak tahu di tempat kalian gimana. Oh, alhamdulillah belum ada yang bolong. Wah, keren banget ya, belum ada yang bolong. Nah, aku setuju sama kalian, kita nggak boleh lemes-lemes ya. Daripada lemes-lemes, sebenarnya kita nanti sharing-sharing sedikit aja sama Kak Angelin. Nah, di sini aku bakal ditemenin sama kakak dari JJ, namanya Kak Angelin Gunawan. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, ada baiknya kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Jadi untuk teman-teman mohon untuk mute mic-nya ya, jadi supaya nggak ada feedback. Dan kalau ingin nyanyi boleh mengikuti dengan mic yang di mute. Oke, nah setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, rasanya tuh lebih syahdu lah ya kita. Nah, mungkin langsung aja kali ya, daripada lama-lama, aku mau bacain sedikit nih tentang TNC atau aturan di webinar ini. Alasannya kenapa ada aturannya, jadi supaya nanti lebih rapi aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, boleh banget nanti langsung ngikutin formatnya gitu. Nah, aku bakal ngasih tahu nih ke kalian apa aja sih aturan-aturannya gitu. Oke, nah ini TNC ada rules-nya. Oke, boleh next. Nah, yang pertama,
Peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat tidak diminta. Kemudian peserta wajib menghidupkan kamera selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah disediakan kalau memungkinkan ya. Nah, yang ketiga, peserta diharapkan merename nama atau mengganti nama akun dengan nama lengkap sesuai dengan nama saat melakukan pendaftaran. Kemudian peserta dilarang menggunakan fitur chat untuk hal lain selain berdiskusi. Kemudian yang kelima, bagi peserta yang mengalami kendala diharapkan melakukan konfirmasi kepada panitia. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, nah lanjut. Di sini aku juga mau ngasih tahu nih, kita bakal ada story challenge. Nah, story challenge ini berhadiah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget nih, kan lumayan ya puasa bisa beli takjil gitu kan, kayak beli kolak atau beli macam-macam lah ya, takjil-takjil yang bisa kalian beli. Nah, boleh banget ikutan story challenge buat ngedapetin hadiahnya. Nah, tata caranya yang pertama itu unggah keseruan menghadiri kegiatan EduRooms by Edufan sekreatif mungkin. Kemudian upload di Instagram story kamu yang akun asli dan jangan di private ya. Jadi kita dari Edufan bisa lihat nantinya. Kemudian follow dan tag akun Instagram @edufan.co.id dan juga @jj.school dengan hashtag #edufan_xjjschool. Nah, yang keempat, 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet dari Edufan. 5 pemenang yang beruntung, nomor 5 pemenang yang beruntung akan diinfokan melalui story Instagram edufan.co.id dan juga di Instagram pada tanggal 15 April 2023. Seperti itu. Jadi jangan lupa disimak dan ikutin juga story challenge nanti ya teman-teman. Lumayan nih karena e-walletnya bisa buat jajan-jajan gitu. Oke. Nah, kita udah ngomongin aturan, udah ngomongin TNC, kemudian ngomongin lomba story IG. Nah, aku mau ngajak dulu nih ke, oh ya, jangan lupa juga nih teman-teman, karena di bulan suci ini Edufan tuh lagi ada promo, jadi boleh banget kalian kepoin Instagram Edufan gitu ya. Kalau misalnya kalian tertarik lebih lanjut lagi, di sini kita ada promo menarik namanya Ramadan Berbagi dan hadiahnya tuh bisa sampai 3 juta gitu untuk purchase dari Edufan gitu. Nah, bisa juga kalian pakai referral Bookber 23 kalau misalnya kalian memang tertarik. Atau kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti bisa langsung hubungin ke Instagramnya Edufan gitu. Next. Nah, aku tadi kan udah ngasih tahu aturannya nih, terus udah ngasih tahu juga tentang story challenge dan juga promo yang Edufan lagi adain. Nah, tapi kalian tahu nggak sih Edufan itu apa? Daripada kalian kayak menerka-nerka sebenarnya Edufan itu apa sih? Nah, boleh banget nih. Aku mau kenalin salah satu temenku namanya Kak Aher. Nah, di sini Kak Aher akan ngejelasin sedikit tentang Edufan. Dan juga ada share-share sedikit dari Kak Aher gitu. Nah, Kak Aher udah ada belum nih? Oke, halo teman-teman. Jadi nanti aku bakal dibantu sama kamu Tiara juga ya, yang buat hari ini. Oke, hai kamu Tiara. Mana? Halo semuanya, Nah, hai Aher, selamat siang. oke. Berarti nanti bakal dijelasin sama kamu Tiara lebih lanjutnya ya. Karena ternyata kamu Tiara bisa hadir buat menemani kita hari ini. Mungkin nanti bisa dibantu share screen aja teman-teman. Boleh dibantu share screen ya. Oke, baik. Oke, silakan kamu Ti. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Gimana puasanya hari ini? Siang-siang lumayan panas ya hari ini ya. Kalau nggak salah di 33 derajat hari ini. Oke, semoga puasanya lancar terus ya. Oke, hari ini aku diminta Kak Aher untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Edufan. Apa sih Edufan? Gitu ya, atau apa sih yang disediain Edufan. Nah, aku mau kasih tahu hari ini, siapa tahu informasi yang aku berikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, boleh lanjut, Kak. Oke, pada dasarnya Edufan ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan salah satu programnya adalah education loan, di mana kita bisa diakses nih dari mana aja, semua daerah dari Sabang sampai Merauke, karena
kita ini adalah untuk cara aksesnya sendiri kita website based, tinggal masuk ke website kita aja www.edufund.co.id. Jadi buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semua yang memang ada kebutuhan untuk education loan bisa akses Edufund di www.edufund.co.id. Lanjut Kak. Oke, latar belakang berdirinya Edufund. Oke, berdirinya satu perusahaan kan pasti ada gagasannya nih awalannya nih. Kalau Edufund sendiri memang awalnya lebih concern ke berniat memudahkan untuk orang-orang bisa tetap belajar, bisa akses sekolah dan lain-lain untuk kebutuhan sekolah itu lebih mudah karena yang bisa kita tahu bahwa kalau untuk kegiatan sekolah sendiri ini pasti banyak sekali kendala-kendala boleh ditanyain sama ayah ibunya atau buat yang memang udah bayar sekolah sendiri tahu ya biaya sekolah di Indonesia agak lumayan tinggi dan memang nggak banyak lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman untuk yang namanya education loan. Nah, Edufund di sini hadir semoga bisa membantu untuk penyediaan education loan-nya. Boleh dilanjut, Kak? Untuk pendiri Edufund sendiri, di sini kita ada Bapak Insinyur Wong Budi Setiawan, di mana beliau adalah anggota atau banyak direksi komisaris dari banyak perusahaan di Maya Pada Group. Jadi Edufund sendiri undernya Maya Pada Group. Boleh dilanjut. Kenapa sih pilih Edufund? Nah, ini aku kasih tahu sedikit dari banyak faktor yang memang Edufund ini sebenarnya lebih bagus loh, atau lebih baik loh, atau skema kita lebih menguntungkan loh untuk kalian untuk program khususnya education loan. Nah, yang pertama, Edufund ini menyediakan beragam jenis pinjaman dana pendidikan untuk berbagai jenjang. Jadi kita mengcover nih teman-teman untuk education loan-nya mulai dari mau sekolah formal atau informal, dari mulai kindergarten, kuliah, atau teman-teman mau nambah skill juga misalnya di JJ School, itu juga bisa biaya nih ya di cover dulu sama Edufund. Yang kedua, yang pasti kita berlicense OJK atas nama Fintech Bina Bangsa, di mana untuk Fintech sendiri, license OJK sangat penting ya, di mana kita dijadikan perusahaan yang memang legal beroperasi nih, under OJK. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut, kita bukan perusahaan pinjaman ilegal, atau pinjaman online yang ilegal yang lagi marak, kita itu legal under OJK, kita punya license-nya. Yang ketiga, Edufund ini gampang banget diaksesnya. Balik lagi, kita ini pada dasarnya website based. Selama masih ada internet, selama masih ada smartphone, semua orang bisa akses Edufund, tinggal masuk ke edufund.co.id-nya aja. Sama yang terakhir, mungkin ini yang paling penting juga ya, skema pinjaman untuk dana pendidikan kita itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi kita nggak benar-benar flat, kita lumayan dinamis, lumayan fleksibel untuk kebutuhan khususnya education loan. Boleh dilanjut, Kak? Selanjutnya aku mau ngenalin tentang produk-produk Edufund ya. Untuk produk di Edufund sendiri kita bagi dua di sini, ada produktif dan juga multiguna. Nah, untuk produktif memang lebih fokus ke pendidikan dan juga bisnis. Untuk produk pendidikannya ini kita bagi menyesuaikan dengan jenjang-jenjang dari sekolahnya atau jenjang-jenjang pendidikan, mulai dari edu college, edu school, edu course, edu binar. Terus juga Edufund nggak cuma fokus di pendidikan juga, kita juga fokus ke bisnis. Bisnis ini sebenarnya kita sebutnya Finable. Nah, kenapa masuk ke dunia pendidikan juga? Kita berusaha membantu nih dari ekosistem yang ada di sekolah, mulai dari misalnya UMKM yang sekitar-sekitaran sekolah, kampus, atau tempat kursus, misalnya ada tukang fotokopi, atau misalnya di kantin sekolah, atau misalnya ada usaha-usaha sekitar sekolah yang memang membutuhkan nih dana pinjaman untuk modal awal atau modal usahanya, itu juga bisa di-cover dari Edufund. Jadi Edufund berusaha nih masuk ke semua ekosistem sekolah untuk membantu. Nah, lalu yang terakhir ada multiguna, di mana kita menyediakan yang namanya pinjaman untuk dana konsumtif ya, gitu kurang lebih. Lanjut. Untuk pinjaman pasti yang kita obrolin di awal adalah mulai dari bunga, tenor pembayaran, informasi plafon berapa sih yang kita sediain gitu ya. Kalau teman-teman masuk ke edufund.co.id-nya, itu bisa dicek kita bunganya untuk education loan khususnya, itu hanya 1,25% per bulan flat untuk semua jenjang gitu ya. Tenor pembayarannya kita maksimal di 24 bulan untuk semua untuk beberapa jenjang, tapi untuk courses kita khususnya cuma ada di 12 bulan aja. Oke, sama pinjaman dana pendidikan plafonnya minimal pinjamnya itu ada di 1 juta rupiah, maksimalnya bisa kita kasih sampai dengan 70 juta rupiah.
Lalu untuk dana pinjaman KTA-nya atau multiguna maksimal kita boleh digunakan sampai dengan 50 juta rupiah. Lanjut, Kak. Oke, di sini untuk persyaratan penggunanya ini gampang banget. Ini cukup mudah ya. Yang penting WNI punya KTP Indonesia, punya ID card Indonesia. Di sini kita bagi dua, punya penghasilan, tidak memiliki penghasilan. Nah, untuk yang udah punya penghasilan, misalnya untuk courses-courses yang lagi mau dijalanin di JJ misalnya nih ya, mau kursus di JJ dan kakak-kakak udah punya penghasilan sendiri, boleh ngajuin atas nama sendiri, atas nama diri sendiri dengan minimal umur 18 tahun. Nah, kalau emang belum punya penghasilan karena kita nyediain pinjamannya dari berbagai jenjang termasuk kindergarten sampai SMA, boleh diwakilin pengajuannya atas nama mamahnya, papahnya, kakak-kakak gitu. Tante, om itu masih boleh. Boleh dilanjut, Kak? Oke, untuk persyaratan dokumennya sendiri, ini gampang. Kita cuma butuh IKTP aja, NPWP, sama invoice atau bukti tagihannya dari sekolahnya. Misalnya dari JJ kalau emang udah daftar, biasanya bisa nih ngasih invoice ke kita, bukti tagihan biaya kursusnya berapa. Lalu juga setelah itu kita butuh bukti penghasilan, mulai dari slip gaji, atau misalnya pengusaha bisa pakai mutasi rekening, atau misalnya PNS bisa menggunakan SK PNS-nya. Boleh lanjut? Oke, simulasi cicilan pembayaran kita cukup transparan, terperinci di sini. Buat teman-teman yang mulai mau minjem nih, misalnya mau ambil education loan, masuk ke edufund.co.id-nya. Nanti setelah memasuki bagian mengisi data diri dan angka-angka, pada saat teman-teman udah masukin harga dan lain-lain, kita cukup transparan untuk mulai simulasinya kita sediain di bagian sebelah kanan website. Itu mulai kelihatan ada biaya DP-nya, tanggal jatuh tempo pembayaran cicilannya, terus cicilan per bulannya berapa, bunga dan lain-lain, itu semua diinformasikan, cukup informatif di situ. Lalu boleh dilanjut. Cara pengajuannya gampang banget, tinggal masuk ke edufund.co.id-nya aja, yang pasti tinggal bikin akunnya. Setelah udah bikin akun, teman-teman bisa diisi nih sesuai jenjangnya. Tadi mau edu course, edu college, atau edu school, atau edu binar, bisa tinggal dimasukin aja. Langsung bisa dilihat simulasi dan lain-lain, isi data diri. Setelah itu Edufund bakal verifikasi ke kalian, dan juga kalau emang sudah di-approve, kita akan mengirimkan surat kontrak dan juga dananya akan ditransfer langsung ke lembaga partner. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini sedikit banyak dari partner-partner yang emang udah kerja sama-sama kita. Jadi buat teman-teman yang mau mulai courses, mau mulai kuliah, mau mulai sekolah, jangan ragu. Takut nggak ada education loan-nya, kita nyediain di Edufund. Kurang lebih kayak gitu, Kak Aher dan teman-teman. Kayaknya teman-teman ada yang udah nggak sabar nih mau masuk ke tema utama di kolom chat. Boleh silahkan, aku serahkan lagi ke Kak Aher. Oke, thank you Kak Muti udah sharing terkait Edufund. Jadi teman-teman bener banget kalau teman-teman memang berniat mau ambil course atau apapun itu berhubungan dengan pinjaman itu bisa banget lewat Edufund. Oke, bakal aku balikin lagi ke Fanya. Silakan Fanya. Oke, thank you Kak Aher, kamu Tia. Wah, ini menarik banget ya. Jadi kalian sekarang udah mulai kenal kan dengan apa sih itu Edufund gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mungkin mulai tertariknya dari yang tadi dijelasin sama kamu Tia, balik lagi ya, bisa langsung banget dikepoin aja Instagramnya Edufund atau langsung ke websitenya Edufund di edufund.co.id. Nah, selain itu, aku mau nih sekarang, kalau tadi udah sama Kak Aher sama kamu Tia, aku mau ajak satu temanku lagi. Nah, kalau ini kakaknya dari JJ. Kalian udah lihat mukanya di poster ya. Nah, aku bakal ditemani sama Kak Angelin Gunawan dari JJ School. Di sini udah ada belum ya Kak Angel ya? Kak Angel. Hai, halo. Halo Kak Angel. Wah, ini. Oke. Nah, mungkin aku mau ngenalin dulu nih ke kalian. Siapa sih Kak Angel gitu kan? Mungkin kalian belum kenal sama Kak Angel, mungkin kalian udah kenal. Nah, buat yang belum kenal,
Kak Angel atau Angelin Gunawan ini adalah senior talent partnernya JJ dan juga former talent acquisition di Gojek, Traveloka, Rongguru, dan juga modelis internasional. Nah, di sini Kak Angel bakal sharing sedikit nih ke kita-kita tentang sukses di industri IT dan kreatif, strategi terbaik untuk mendapatkan pekerjaan pertamamu. Tapi sebelum kita mulai, aku mau nyapa dulu nih Kak Angel. Kak Angel, apa kabar? Halo. Hai Fanya, aku baik, hari ini I'm doing great. Oke, ini kakak lagi di mana nih? Aku lagi di kantor sih hari ini karena ada webinar, jadi datang ke kantor juga. I see, oke. Tapi sehat Kak, sehat ya? Sehat kok sehat. Sehat How ya? about you, Sehatnya kayak Fanya? bilang ya? Kenapa? How about you, Fanya? Sehat juga? I'm doing great ya, cuman emang agak seret sedikit ya karena puasa dan panas banget kan, jadi Iya, kayak seret dikit, tapi kayak it's still okay. Gitu, oke. Nah, di sini kakak bakal sharing-sharing nih ya Kak tentang IT dan juga kreatif gitu ya, atau gimana? Mungkin boleh dulu Kak dikasih sneak peek-nya sedikit. Oke. Jadi sebenarnya yang mau aku jelasin ini lebih ke as a fresh graduate atau mungkin seseorang yang mau memulai karirnya di tech industry atau creative sector, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin, dan buat yang belum kenal JJ, nanti aku bakal ceritain sedikit mengenai JJ itu apa dan gimana caranya kita bisa membantu kalian untuk preparing everything that you guys need untuk landing atau dapatkan your first job offer gitu. Oke, ini menarik banget ya buat teman-teman yang mungkin baru banget nih udah mau lulus atau kayak masih udah di tingkat akhir dan kayak penasaran gimana sih caranya bisa dapat first job offer terlebih di industri IT dan juga kreatif. Boleh banget nanti kalau misalnya kalian tertarik juga bisa banget disimak dan mungkin ada boleh dicatat ya Kak ya kalau misalnya emang ternyata sangat butuh gitu kan. Nah, tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi nih. Jadi kalau misalnya kalian nyimak dan nanti mau nanya, boleh banget nanya di kolom chat. Nah, buat 2 penanya terbaik bakal dapat hadiah di akhir gitu, di akhir acara. Dan juga untuk presensinya akan dibagikan di akhir acara juga. Jadi jangan kemana-mana, simak materinya baik-baik dan juga didalami, diresapi gitu kan. Supaya nanti bisa nanya nih dan bisa dapat hadiah juga kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah jelas, mungkin aku akan kasih floor-nya ke Kak Angel. Silakan Kak Angel. Yes, thank you banget Fanya buat warm introduction-nya juga. Thank you juga buat teman-teman Edufan, tadi udah sempat jelasin sedikit ya mengenai Edufan itu apa. Nah, mungkin aku mau lanjutin dari materi yang tadi sempat aku singgung nih. Judul webinar kali ini tuh sukses di industri IT dan kreatif. Materi intinya adalah strategi terbaik untuk mendapatkan pekerjaan pertamamu. Nah, mungkin boleh di next. Nah, ini tadi sedikit summary yang udah dijelasin juga sama Kak Fanya. Nah, aku Angel Gunawan, tapi mungkin panggilnya Angel aja. Sorry, nama aku Angel Gunawan, tapi panggilnya Angel aja. Nah, starting from the first time, karir aku ini memang fokusnya di recruitment atau di talent acquisitions. Aku sebelumnya di startup juga, dan sampai akhirnya aku decide untuk join JJ as a senior talent partner juga. Boleh di next? Nah, mungkin aku sekalian mau ini kali ya, kita santai aja webinarnya. Kalau misalkan kalian sendiri nih, ada nggak sih yang udah pernah dengar apa sih itu JJ gitu? Atau sebelumnya belum pernah dengar nih? Boleh dong chat kayak, udah aku udah pernah dengar, oh belum pernah dengar, biar aku tahu seberapa banyak sih yang udah kenal sama JJ. Oke. Jadi aku udah baca ada yang chat, ada yang udah kenal, ada yang belum kenal, ada yang udah pernah lihat ads-nya juga. Nah, mungkin ini sih boleh di next juga Kak, sekalian aku jelasin mengenai JJ-nya. Oke. Jadi singkatnya JJ itu adalah International School of Creative Arts and Technology. Jadi kita ini adalah online platform yang kita ini provide banyak banget kelas-kelas pilihan nih buat kalian yang memang baru mau terjun di bidang tech atau kreatif, atau buat kalian yang udah terjun tapi mau memperdalam technical skills kalian, ataupun buat kalian yang mau career switching, jadi udah mulai kerja tapi mungkin nggak di bidang tech or kreatif, terus mau tertarik nih mau coba career switching juga ke area itu.
Nah, di sini JJ perannya sebagai International School of Creative Arts and Technology bakal helping you guys gitu. Sebenarnya kita sendiri udah banyak juga sih bantuin student-student kita. Kita udah bantuin ribuan orang sih di berbagai negara yang memang mereka nih baru mau mulai start karir mereka atau mereka yang lagi karir switching. Nah, sekarang kita baru mulai juga menambah fokus kita nih. Kita baru mau starting coming to Indonesian market. Nah, makanya nih di webinar ini aku bakal jelasin juga mengenai JJ dan apa aja sih manfaatnya gitu buat kalian lagi mau starting your career. Boleh di next? Nah, ini yang tadi aku bilang, JJ ini udah punya ribuan student yang udah graduate juga. Kita ada student dari Czech Republic, terus ada dari Ukraine juga, dari Poland, USA, Turki juga, dan sekarang hottest marketnya nih di Indonesia. Gitu. Boleh di next? Oke, nah ini ya sempat yang tadi aku singgung ya, sebenarnya kita udah ada lebih dari 10.000 student sih yang udah graduate dari negara-negara yang tadi aku udah sebut, dan most of them, 2.000 siswa lebih tuh sebenarnya berhasil dapetin pekerjaan impian mereka. Jadi mereka udah ada yang di-hire di Jubel, di Lenovo, di Oracle juga, di Nintendo, HP. Nah ini perusahaannya cukup familiar ya buat kalian ya, pasti udah pernah denger lah Nintendo tuh perusahaan apa gitu, dan ini memang salah satu dream company dari student kita waktu itu gitu. Boleh di next? Nah, iya, jadi selama kita interact sama student kita sebenarnya udah berhasil mengidentifikasi 3 strategi yang sebenarnya perlu kamu ingat. Ini mudah banget, cuman ada 3 poin, boleh kalian catat, boleh kalian ingat-ingat aja gitu. Yang bisa kalian pakai sebagai pedoman kalian kalau memang mau mensukseskan karir kalian. Yang pertama, pastinya kalian harus tentuin karir yang memang sesuai sama pilihan kalian. Nah, kalau pilihan ini nih maksudnya lebih ke kayak sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu. Poin kedua itu dapatkan pelatihan yang tepat. Pelatihan yang dimaksud ini adalah pelatihan technical skills atau biasanya disebut dengan hard skills. Jadi pastinya nih kalau kalian mau sukses di karir kalian harus punya technical skills atau hard skill yang untuk membuktikan kalau memang kalian cocok di pekerjaan itu. Gitu. Yang ketiga adalah persiapan diri. Persiapan diri ini meliputi kayak persiapan untuk CV, persiapan untuk interview, apa aja yang harus kalian siapkan dan lain-lain. Jadi 3 poin ini yang bisa kalian jadikan pegangan nih untuk kalian explore gimana sih caranya untuk meningkatkan kesuksesan karir kalian. Nah, boleh di next? Nah, ini poin pertama, aku bakal bahas lebih detail. Yang pertama adalah tentukan pilihan karir yang sesuai dengan kalian. Nah, maksudnya gimana sih kayak tentuin karir sesuai pilihan itu? Lebih ke yang kayak kalian cari tahu dulu minat dan bakat kalian seperti apa. Terus kalian juga bisa juga nih kayak mikir juga kayak gimana sih apa sih yang sesuai gitu sama pilihan kamu gitu. Bukan cuma semata-mata kayak teman aku coba posisi ini nih, posisi ini kayaknya menarik, aku juga mau coba juga gitu. Jadi itu bukan cara nentuin karir yang sesuai ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau nentuin karir itu, cari tahu dulu minat dan bakat kalian seperti apa. Nah, boleh next? Nah, ini nih kunci-kunci yang mungkin bisa kalian pegang untuk gimana sih cara kalian menemukan profesi yang sesuai nih sama minat dan bakat kalian. Yang pertama, kalian harus cari tahu profesi apa sih sebenarnya yang sesuai, yang membuat kalian tuh termotivasi atau membuat kalian tuh tertarik sama pekerjaan itu. Nah, di poin pertama ini, kalian harus banyak research kira-kira posisi ini pekerjaannya seperti apa sih, learning curve-nya seperti apa, development apa sih yang akan kalian dapatkan juga gitu dari profesi ini. Yang kedua adalah mudah dipelajari dan bersifat progresif. Nah, sebenarnya kalau untuk karir nggak ada yang mudah dipelajari, tapi nggak ada yang sulit dipelajari juga. Jadi ini semua tergantung dari passion kalian, dari minat bakat kalian juga gitu. Jadi ya mudah dipelajarin ini relatif. Kalau memang kalian benar-benar suka sama bidang tersebut, pasti jadi mudah dipelajari buat kalian. Dan karena kalian suka, pastinya jadi ada perkembangan nih dari sisi development pribadi kalian juga gitu. Itu yang dimaksud bersifat progresif. Nah, poin ketiga adalah
bisa membantu mewujudkan potensi kamu hingga 100%. Nah, kalau mewujudkan potensi kamu hingga 100% itu lebih ke kita sebagai human being, kita pasti punya potensi, kita pasti punya kemampuan, dengan karir yang kita pilih ini diharapkan kita bisa menyalurkan itu. Jadi karir kita bisa jadi wadah di mana kita bisa sharing potensi kita dan bisa bantu banyak orang juga gitu. Nah, boleh next. Oke. Nah, ini gimana cara menemukannya? Nah, memang sih kalau kita ngomongin passion, pasti itu susah banget ya. Kayak karena passion ini kalian tahu, tapi mungkin nggak tahu sih cara carinya gimana gitu. Jadi terkadang memang nggak semua orang tuh tahu profesi ini ada atau enggak sih sebelumnya gitu. Jadi bisa jadi nggak tahu, atau mungkin memang nggak tahu aja kayak apa sih bakatku tuh apa sih, kira-kira yang cocok kerjaannya seperti apa. Boleh di next? Nah, ini salah satu cara mudahnya buat kalian cari tahu kira-kira karir apa sih yang bisa aku explore, bisa mulai aku pelajari juga gitu. Contohnya, misalkan kalian orang yang kreatif banget, terus kayak punya sense of visual yang bagus juga gitu, punya aesthetic point juga yang bagus. Nah, ini mungkin kalian bisa pertimbangin karir specifically di desain gitu. Jadi mungkin bisa apa namanya, ya mengembangkan karir dari sisi desain karena memang kalian suka hal itu. Nah, poin kedua misalkan kalau kalian pola pikirnya teknis nih, technical person banget, suka do analysis juga, bisa identify problem juga. Nah, ini biasanya nih karir-karir yang orang-orang yang kayak gini cocok banget kalau mereka mau build karir mereka di bidang pemrograman atau engineering biasanya. Nah, poin terakhir nih misalkan kalau kalian tuh kayak aku suka komunikasi gitu, aku juga suka nulis juga. Nah, ini mungkin kalau misalkan one day aku mau switch karir, aku bisa juga nih ekspor posisi marketing yang bisa jadi cocok juga buat aku karena aku suka lakukan hal itu. Gitu. Boleh next? Oke, oke. Nah, untuk poin selanjutnya adalah gimana sih caranya kamu tuh ini sih bisa bisa menunjukkan gimana kamu tuh bisa gitu untuk menunjukkan soft skills kamu. Nah, ini adalah gimana sih cara-caranya? Yang pertama tuh kamu bisa menunjukkan dengan cara kamu bisa mengatur deadline. Nah, ini lebih ke gimana sih caranya kamu menunjukkan time management kamu. Nah, yang kedua, misalkan cara memahami feedback yang baik. Ini adalah menunjukkan kalau kamu nih open person banget gitu. Jadi kamu bisa mengenali juga diri kamu lebih baiknya seperti apa. Dan ini ada beberapa poin lain juga nih untuk membantu kamu meningkatkan ini sih soft skills kalian gitu. Boleh next lagi? Nah, ini tadi kalau dari sisi untuk technical skills. Nah, kalau untuk technical skills, gimana sih caranya kalian bisa dapetin training atau tools yang tepat? Boleh di next? Nah, ini sih, sorry kayaknya slide-nya ada yang salah ya? Udah bener ya berarti ya? Oke. Nah, ini gimana caranya kamu dapat untuk training untuk mempersiapkan hard skill kamu atau tools kamu yang akhirnya bisa membawa kalian untuk mendapatkan job offer atau tawaran pekerjaan. Yang pertama ini tadi yang udah sempat dibahas adalah base hard skill yang memang strong atau hard skill yang kuat. Boleh di next? Nah, untuk menerapkan hard skill sendiri, sebenarnya kalian bisa bisa banget nih bareng-bareng sama JJ. Tapi kalau kalian riset untuk mengembangkan sendiri, sebenarnya bisa juga gitu, why not? Jadi, tapi kalau kalian mengembangkannya bareng JJ, kita bentuk pelajarannya seperti ini, kira-kira 10% teori, 70% praktek, dan 20% feedback. Teori yang dimaksud ini bisa misalkan, kalau kalian lakukan ini sendiri, mungkin kalian bisa kayak cari-cari di YouTube, cari-cari di forum, apa sih mungkin yang bisa jadi bahan pelajaran gitu. Tapi ini sebenarnya cuma 10% aja yang diperlukan. Yang paling besar komponennya pastinya praktek. Nah, kalau kalian belajar sendiri, kalian bisa banget sih mungkin misalkan belajarnya untuk social media specialist. Kalian bisa banget coba-coba praktek buat konten social media, praktek untuk research target audiensnya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau bareng sama JJ, kita udah punya mentor nih, punya mentor yang bakal bantuin kamu dalam proses kamu melakukan praktek itu.
Jadi pada saat kamu praktek, bakal ada mentor yang bantuin kamu gitu. Nah, ini termasuk juga di dalam 20% dari feedback. Pastinya dari mentor-mentor JJ akan kasih tahu juga gitu, oh in real life seperti ini loh, di dunia pekerjaan seperti ini loh gitu. Jadi mereka mempersiapkan kita untuk menyesuaikan teori dan praktek kita untuk di dunia pekerjaan. Nah, kalau kalian mau lakukan ini sendiri bisa banget sebenarnya. Tapi ini matter of kalian, bisakah menemukan mentor yang sesuai nih, mentor yang mau bantuin kalian ya, dan mentor yang bisa kasih feedback juga dari hasil praktek-praktek yang udah kalian kerjakan gitu. Boleh next? Nah, ini yang selanjutnya adalah kepercayaan diri. Nah, kalau kepercayaan diri ini sebenarnya sangat berpengaruh banget untuk kalian bisa dapat job offer. Dari sisi soft skills kalian harus percaya juga sama diri kalian, sama dari sisi hard skill kalian juga. Boleh di next? Nah, yang mau aku bahas ini lebih ke dari sisi hard skill-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian daftar pekerjaan, pastinya nanti kalian bakal dites nih technical skills-nya atau hard skill-nya seperti apa sih, levelnya di mana sih. Ini kalian sebenarnya bisa juga persiapan sebelumnya dengan cara kalian research dulu. Bisa cari mungkin di Google, bisa analisis market juga nih, kayak interview sekarang, zaman sekarang kalau di perusahaan ini seperti apa sih, untuk role ini seperti apa sih. Nah, kalau misalkan kalian cari di Google itu bisa, cuman memang mungkin terkadang hasilnya kurang relevan. Misalkan mungkin pertanyaan interview itu dipakai perusahaan tersebut mungkin udah sekitar setahun lalu, 2 tahun lalu gitu. Jadi pada saat kalian ketemu sama recruiternya, mungkin udah nggak sesuai pertanyaannya. Nah, kalau sama JJ, kita bisa bantu kalian atasin ini. Kita punya beberapa poin yang bisa bantu kalian. Pertama-tama, karena kita tuh komunikasi. Kita make sure kita partnership sama mitra kita untuk cari tahu kira-kira gambaran case study mereka tuh yang lagi dikasih seperti apa sih. Jadi kita bisa persiapkan student kita, oh case study-nya nih, kisi-kisi soalnya seperti ini nih. Mereka akan analyze technical skills yang bagian ini gitu. Jadi student kita juga bisa persiapan lebih baik juga untuk specifically case study itu tersebut. Nah, kita juga punya career center yang kita juga udah posting banyak banget lowongan pekerjaan lewat career center kita. Jadi kita benar-benar update sama market di Indonesia, job marketnya seperti apa sih, kira-kira industrinya berkembangnya ke arah mana gitu. Dan yang terakhir, kita karena memang punya career advisor, kita tuh bakal connect terus sama siswa kita. Jadi kalau mereka lagi cari pekerjaan, mereka ada kendala, mereka mungkin ada feedback, kita bisa dengerin banget dan ini bisa kita pakai untuk learning points buat student kita yang lain gitu. Boleh next? Nah, yang ketiga ini untuk showing up your technical skills dengan cara portfolio. Nah, boleh next juga. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung kayak aku fresh graduate nih Kak, aku baru mau coba banget misalkan di bidang UI UX, di bidang social media, aku kan belum ada portfolio pastinya karena aku fresh graduate. Nah, kalian bisa coba dengan cara freelance dan selesain project freelance tersebut. Nah, project freelance ini kalian bisa jadiin portfolio tambahan. Tapi kalau misalkan kayak aku belum dapat juga nih Kak pekerjaan freelance gitu, sebenarnya kalian bisa buat case study sendiri. Misalkan kalian analisis salah satu produk yang udah ada di Indonesia gitu, kalian jadiin portfolio itu buat kalian. Contohnya kalian bikinin konten sosial media untuk perusahaan tersebut, atau bantu UI UX desainnya untuk perusahaan tersebut. Nah, itu bisa banget kalian jadiin untuk portfolio tambahan kalian, buat kalian yang memang belum punya portfolio. Boleh di next? Nah, ini yang penting banget nih menurut aku adalah create a well-written CV atau CV yang benar-benar bagus lah gitu. Boleh di next? Nah, CV yang bagus ini nih penting banget. Kenapa? Karena recruiter pastinya mungkin bisa jadi udah kenal kalian, bisa jadi belum kenal kalian. Dari CV inilah di mana mereka belajar mengenal kalian. Jadi kalau misalkan CV kalian well written, CV kalian menjelaskan technical skills kalian, soft skills kalian, ini yang akan mengantarkan kalian untuk dapat interview invitation dan eventually dapat job offer juga. Boleh di next?
Nah, maksudnya penulisan CV yang benar tuh seperti apa sih? Sebenarnya format-format CV itu banyak banget. Kalian mungkin bisa ngikutin format-format yang udah di-share sama Harvard University. Ini yang memang lagi banyak banget dipakai sama market, atau dari format-format yang lebih modern. Cuman konten yang terpenting yang di dalamnya adalah kalian harus jelasin nih mengenai skill yang kalian punya. Skill ini meliputi soft skill, meliputi hard skills juga. Jadi misalkan kalian bisa nih pakai tools ini, kalian boleh masukin juga, boleh cerita juga level ke confidence-an kalian, keamanan kalian dengan tools itu seberapa tinggi gitu. Yang kedua yang tadi sempat aku mention adalah input portfolio atau project kalian gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kalian bilang, oh aku bisa nih pakai tools ini, dan kalian punya portfolionya, ini membuat kalian lebih proven atau lebih meyakinkan lah mengenai skills kalian tersebut. Jadi recruiter udah lihat kayak, oh iya dia bisa nih untuk skills ini, di portfolionya menunjukkan nih kalau memang dia udah pakai tools itu gitu. Yang ketiga adalah yang cukup penting juga sekarang adalah pakai desain yang modern. Nah, kenapa sih harus pakai desain yang modern? Mungkin yang simple juga, karena recruiter itu sebenarnya di tahap shortlist CV kalian, mereka tuh cuma spend mungkin kurang dari 1 menit untuk review CV kalian. Jadi konten-konten yang dilihat tadi sih lebih ke kayak technical skills yang kalian punya sesuai nggak yang kita cari. Kira-kira project yang udah kalian kerjain ini sesuai nggak sama yang akan kalian kerjain kalau kalian join ke perusahaan kita. Jadi itu sih kenapa 3 poin ini bisa jadi kalian jadiin pedoman untuk gimana caranya kalian nulis CV yang benar nantinya. Boleh next? Nah, ini nih yang tadi masih dapatkan pelatihan yang tepat. Ini meliputi hard skill dan soft skills juga. Boleh next? Nah, ini lebih ke kayak persiapan interviewnya sih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya hard skill-nya, udah punya soft skills-nya, kalian harus bisa tunjukin itu during the interview. Nah, gimana sih? Kenapa sih maksudnya kalian harus nunjukin ini during the interview? Karena kalau misalkan kalian nggak bisa nunjukin ini, mungkin stakeholders, user kalian atau recruiter kalian jadi nggak yakin gitu apa yang kalian tulis di CV apakah benar, portfolio yang kalian cantumin benar nggak nih punya kalian gitu. Nah, persiapan interview ini udah dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, kalian pasti tentu harus research dulu, siapin kira-kira pertanyaan apa aja sih yang ditanyain sama interviewer. Ini kalian bisa research juga, kalian bisa prepare yourself juga. Kalau ditanya pertanyaan ini, jawabnya apa ya? Kalau ditanya pertanyaan ini, aku harus siapin talking points-nya seperti apa ya? Nah, dari poin 1 ini menuju ke poin 2, di mana ada beberapa hal yang memang harus kalian fokuskan. Tadi ada soft skill, ada hard skill, dan untuk cultural fit kalian juga harus ini sih menunjukkan poin-poin mengenai your personal ini juga interpersonal skills kalian juga gitu. Nah, poin ketiga nggak kalah pentingnya, ini hal-hal apa aja sih yang nggak bisa dibicarakan during the interview. Biasanya mungkin kalau kalian sebelumnya udah pernah kerja di perusahaan sebelumnya, tapi mungkin nggak cocok nih sama manajer kalian. Nah, ini boleh nih di keep it to yourself aja, nggak perlu jelek-jelekin perusahaan sebelumnya. Ini termasuk hal-hal yang nggak perlu dibicarakan during the interview. Nah, poin keempat masih masuk ke dalam persiapan, itu cara menjawab pertanyaan yang sulit. Jadi biasanya mungkin akan pertanyaan mengenai technical skills kalian, dan ini mungkin akan sulit gitu. Jadi kalian perlu banget persiapin kira-kira jawabnya seperti apa, structure jawabnya seperti apa, sehingga nanti ketika didengar sama recruiter, mereka yakin kayak, oh memang kalian bisa sama technical skills ini. Ketika dikasih pertanyaan sulit, kalian bisa jawabnya juga, dan kelihatan matang jawabannya. Boleh next? Nah, ini sih beberapa tips yang sebenarnya bisa kalian siapin sih pada saat kalian udah di-invite ke first interview atau mau lakukan interview. Yang pertama itu, yang tadi aku bilang, kalian harus cari tahu dulu research kira-kira perusahaan ini bergerak di bidang apa, employer-nya seperti apa sih. Kalian bisa coba research their website, research social media mereka, mungkin dari Instagram, kalian bisa lihat kayak mungkin account employer branding-nya, atau bisa lihat di LinkedIn page-nya mereka juga gitu. Jadi pahami produk mereka seperti apa, culturally dinamika perusahaan mereka seperti apa gitu. Nah, poin kedua adalah ini persiapan secara operasional. Kalau memang interviewnya akan online,
make sure kalian tuh ada di ruangan yang kondusif, jadi yang cukup tenang juga. Pastiin juga internet koneksinya stabil gitu. Jadi ketika kalian interview sama rekruternya, nggak terputus-putus gitu. Jadi rekruternya dengar full penjelasan kalian. Nah, kalau misalkan kalian offline interview, akan ke tempat atau ke kantornya perusahaan tersebut, pasti juga nih dari sisi appearance dan time management kalian. Kalau memang rumah kalian jauh, diusahakan sih datangnya awal ya, jadi kalian nggak telat juga gitu. Terus penampilan juga kalau memang kalian akan ketemunya sama mungkin perusahaan startup, pastiin casual juga penampilannya, terus rapih juga gitu dan sopan. Nah, yang ketiga adalah being honest with yourself, with the interviewer juga. Nah, maksudnya being honest ini kita paham sih kalau misalkan nggak ada semua orang yang sempurna. Jadi kalau memang sebelumnya waktu pengalaman kuliah kalian mungkin pernah ada project yang gagal gitu dan mungkin ini dibawa juga pada saat interview. Nah, kalian boleh sih sebenarnya let them know kenapa mungkin waktu itu gagal dan apa learning points yang kalian dapatkan. Jadi recruiter tuh bisa lihat kayak oh ya orang ini memang pernah gagal, tapi secara perkembangan dia bisa loh mengatasi dari challenge itu, gagalnya itu, sehingga akhirnya dia banyak belajar dari kegagalannya itu. Boleh next? Nah, ini yang terakhir adalah soft skill. Soft skills ini bisa dibilang lebih ke kayak mirip-mirip sama cultural fit interview juga gitu. Boleh next? Nah, kalau soft skill ini yang tadi udah sempat aku bahas sedikit ya, di mana kalian ini tuh jadi orang yang mungkin bisa menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang orang-orang mau kerja sama bareng gitu. Gimana sih caranya untuk jadi orang yang bisa dinilai orang yang enjoy untuk diajak kerja sama bareng. Yang pertama tadi itu berhasil sih ngumpulin deadline mengumpulin tugas sesuai deadline, terus jadi orang yang open, mau menerima feedback juga gitu, punya teamwork skill yang baik juga gitu, dan punya pemahaman untuk adaptasi gitu. Jadi kamu bisa kenalin orang-orang di sekitar kamu seperti apa sih gitu. Jadi kamu bisa working well sehingga bisa kerja sama tim yang baik juga. Boleh next? Nah, dari materi-materi yang tadi sebenarnya ada 5 poin sih yang bisa kalian pegang kalau memang kalian udah yakin banget kalian akan taking tech industry atau kreatif industry role nantinya. Yang pertama, kalian harus punya keputusan dulu untuk akhirnya oke, aku mau beralih nih ke industri tech, aku mau beralih ke industri kreatif, dan yes, jadi aku setelah punya keyakinan, punya keputusan, akhirnya baru nih kalian bisa research kira-kira profesi apa sih yang nantinya sesuai sama aku, sesuai sama minat bakat aku, sesuai sama kira-kira karir aspirasi aku seperti apa. Nah, poin ketiga adalah pastinya harus punya technical skills yang mumpuni supaya kalian bisa di-hire untuk posisi tersebut. Nah, yang keempat juga sama, mendukung poin ketiga, menunjukkan hasil technical skills kalian. Buat portfolio, bisa cari freelance job, atau mungkin kalau belum dapat freelance job, kalian bikin case study sendiri mengenai perusahaan yang udah ada, gitu. Tunjukin kalau kalian sebenarnya bisa juga melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang kelima adalah mengembangkan soft skills. Jadi ini juga nggak kalah penting sama hard skill-nya, karena kalau misalkan kalian punya hard skill, tapi mungkin orangnya ini secara attitude nggak oke buat diajak kerja sama bareng gitu. Jadi mungkin ini akan jadi pertimbangan juga kenapa kalian bisa nggak dapet job offer-nya nanti. Nah, boleh next? Nah, ini gambaran journey-nya. Ini mirip-mirip sama 5 poin yang tadi aku udah jelasin. Kalian ini mungkin sekarang posisinya baru mau meyakinkan diri kalian, oh ya, aku mau nih pindah ke teknologi and creative sectors, atau kayak, oh aku mau nih mulai cari kerjaan pertama aku harus siapin segala info-info yang tadi udah didapatkan gitu. Posisi kalian mungkin di awal. Nah, ini yang perlu kalian persiapkan. Jalan pertamanya adalah perkuat hard skill kalian. Bareng JJ bisa banget, kita punya beberapa materi-materi juga yang memang bisa jadi sesuai sama karir pilihan kalian gitu. Yang kedua adalah bentuk kepercayaan dirian atau confidence level. Ini dari sisi interviewnya, dari sisi technical skills-nya, atau dari sisi case study-nya yang akan disiapin sama perusahaan yang kalian daftarkan. Nah, yang ketiga ini juga mendukung untuk CV kalian di review.
yaitu portfolio. Jadi pastiin portfolio kalian ini bisa membuktikan kalau kalian ini memang proven di skills tersebut. Nah, yang keempat adalah format penulisan CV yang benar. Jadi dari 3 tahapan sebelumnya yang udah kalian siapin, kalian harus bisa tuangin itu ke dalam digital CV yang memang menarik untuk recruiter review dan mudah dibaca juga gitu. Yang terakhir adalah penguasaan soft skill. Ini tadi sih along the way kalian harus improve diri kalian to be a person that open minded juga yang bisa jadi orang yang enjoy diajak kerja bareng. Nah, selanjutnya tahapannya apa nih? Boleh di next. Nah, kalau memang kalian udah ready banget dari 5 step sebelumnya, udah siap semuanya untuk dapat pekerjaan pertama kalian, atau kalian kalau lagi mau career switch, kalian perlu daftar pekerjaan sebanyak-banyaknya yang sesuai sama karir aspirasi kalian. Jadi daftar pekerjaan itu kalau misalkan kalian sehari cuma daftar 1 atau seminggu cuma daftar 3 pekerjaan, dan kalian menunggu dari recruiter untuk jawab applications kalian, mungkin ini akan jadi challenge ya buat kalian karena akan membutuhkan durasi yang lama juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian daftar 30 sampai 50 posisi per harinya, nah ini akan jadi lebih memudahkan kalian untuk mendapatkan first interview karena kalian menebarkan kesempatan yang lebih banyak juga untuk kalian dapatkan first interview. Boleh next? Nah, ini nih kalau untuk materi yang ini kita nih memang udah sampai di penghujung materi webinar kita sendiri. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu nih kira-kira apa yang bakal kalian lakukan gitu. Nah, kalian perlu banget untuk mempraktikkan kira-kira rekomendasi tadi, mana sih yang perlu aku jalanin duluan, mana sih yang perlu aku tingkatkan duluan gitu. Apa kalau misalkan kalian merasa oh aku ngerti nih cara bikin CV yang bagus gitu, tapi memang aku nggak punya portfolio, aku nggak punya mentor yang bisa bantuin aku untuk ningkatin hard skill aku. Nah, kalian udah harus cari-cari nih, kira-kira siapa sih yang bisa jadi mentor aku, siapa sih yang bisa bantuin aku untuk mengembangkan hard skill aku, supaya aku akhirnya bisa dapat my first job di tech sector atau creative sector. Boleh di next? Nah, ini nih karena yang tadi aku bilang udah sampai di penghujung acara kita, boleh dong di-share-share kira-kira menurut kalian materi-materi yang tadi aku share, tips and trick juga, terus poin-poin yang udah aku share, ini bermanfaat gak sih buat kalian untuk mempersiapkan journey kalian mau cari pekerjaan di teknologi atau di creative sectors? Boleh dong sharing-sharing. Oke, thank you banget Sharon. Ada lagi mungkin yang merasa kalau webinar ini membantu kalian kayak oh udah tahu nih abis ini aku harus ngapain untuk daftar kerja, apa yang perlu aku siapin supaya aku dapat panggilan interview gitu. Oke, nah thank you banget teman-teman kalau kalian merasa terbantu, mungkin boleh di next juga. Nah, kalau memang webinar ini membantu kalian juga nih buat mempersiapkan soft skills kalian, hard skills kalian juga, mempersiapkan kalian untuk daftar kerja juga. Nah, boleh banget nih kalian leave a Google review juga nih mengenai webinar ini. Apa sih manfaatnya buat kalian? Apa sih juga yang kayak, oh ya nih ini webinar yang membantu buat aku. Mungkin dari tim JJ ada bisa share link ini enggak ya, apa namanya, Google review-nya? Dari tim Edukan mungkin boleh dibantu?
Oke, nah buat teman-teman yang merasa webinar ini bisa membantu kalian, boleh banget tuh leave a Google review. Nah, udah dibantu sama Kak Theo ya, linknya sendiri untuk Google review. Mungkin boleh sambil leave a Google review. Boleh nih sambil kita ngobrol-ngobrol juga. Kira-kira ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih bingung gitu? Ini dari tim Edufan ada yang boleh bantuin aku untuk sesi Q&A ini? Oke, halo. Nah, sorry tadi aku nggak bisa unmute. Nah, ini banyak banget nih. Mungkin gimana nih Kak? Mungkin dari Kak Angel mau pilih satu dulu Kak, atau langsung aku aja nih? Ya, Atau mungkin kita mau ganti-gantian? yang udah raise hand, boleh tim Edufan pilihin aja satu. Oke, boleh nih dari Amri deh. Itu soalnya layarnya udah satu tangan dia semua tuh. Gimana Amri? Boleh, Gimana? boleh. Baik, Gimana Amri? terima Oke, kasih Kak silakan. Zeroina. Sama-sama. Perkenalkan, saya Amrika dari Kerawang. Hai, Saya izin bertanya Kak, saat ini kan kita menghadapi resesi ya Kak ya, di tahun 2023. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan banyak juga perusahaan-perusahaan bodong yang membuka pekerjaan, tapi bukannya kita mendapatkan pekerjaan, tapi kita mengeluarkan duit Kak, khususnya di bagian IT ini. Nah, yang saya tanyakan Kak, bagaimana kita sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang Kak di bidang dunia pekerjaan ini, khususnya di bidang IT Kak, di era digital 5.0 dan kita menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Dan kedua Kak, bagaimana kita berpikir kritis, inovatif dalam pengembangan di bidang pekerjaan IT ini Kak, di era digital 5.0 seperti apa? Karena Bapak Erick Thohir seminggu yang lalu menginformasikan bahwa ada beberapa pekerjaan akan digantikan dengan robot Kak, khususnya di IT juga. Nah itu bagaimana kita ini anak muda berpikir kritis, inovatif dalam pengembangan dunia karir ini Kak, khususnya di bidang IT ini Kak. Terima kasih. Oke, Amri, karena pertanyaan cukup panjang, nanti kalau ada ketinggalan boleh off mute lagi, kita ngobrol aja. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama, tadi ya mungkin ada beberapa perusahaan yang sebenarnya bukan perusahaan sih, jatuhnya penipuan berarti ya, yang minta uang pendaftaran dulu. Nah, mungkin kalian perlu tahu juga nih, kalau untuk semua perusahaan yang ada di Indonesia itu ilegal untuk meminta uang pendaftaran kalau mereka mau masuk perusahaan kalian tuh. Perusahaan tersebut. Jadi kalau memang kalian mau yakin nih nggak ditipu-tipu lagi, kalian sebenarnya bisa gunakan job platform yang ada di Indonesia. Job platform apa aja sebenarnya banyak banget sih, kalian bisa cari-cari job platform yang memang banyak digunakan perusahaan-perusahaan, baik perusahaan IT, perusahaan non-tech juga, banking, atau mungkin corporate pakai job platform yang sama. Nah, itu berarti job platform yang memang legal gitu, bukan job platform abal-abal. Atau yang kedua, kalian bisa daftar pekerjaan tersebut lewat LinkedIn atau lewat website karir mereka. Misalkan kalau di perusahaan-perusahaan biasanya mereka dengan official website mereka punya kolom karir atau lowongan pekerjaan. Kalian bisa daftar dari situ. Itu udah pasti legal, itu udah bukan pasti penipuan juga. Nah, kalau tadi gimana sih caranya mau mempersiapkan diri juga gitu? Gimana caranya di kerasnya market yang sekarang, gimana kalian bisa lebih menonjol? Nah, sebenarnya ini udah mirip-mirip banget sama yang aku udah rangkumin nih, Amri. Karena yang paling penting adalah kalau kita ngomongin talent, di Indonesia ini banyak banget talentnya. Yang graduates per tahun aja tuh banyak banget, ribuan, bisa sampai jutaan juga. Nah, yang membuat kita menonjol di antara graduates lainnya sebenarnya adalah dari dua sisi tadi, dari hard skill dan dari soft skills kita. Gimana caranya kita bisa punya hard skill yang baik, ya kita perlu lakukan apa yang bisa kita lakukan, dari belajar bersama mentor kita, dari kita cari tahu sendiri, banyak-banyak latihan, banyak-banyak baca buku juga, open minded juga, banyak-banyak cari konten-konten yang memang membangun untuk karir kita sendiri. Itu salah satunya.
Atau kalau kalian mau yang udah pasti, yang udah make sure banget, you guys can learn with JJ actually. Kita punya mentor yang memang udah banyak kerja banget sama perusahaan-perusahaan atau tech company di Indonesia juga gitu. Itu one thing. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan soft skill juga. Ini juga yang menjadi pertimbangan perusahaan. Karena kalau kita ngomongin technical skills, mungkin skills yang Amri punya sama teman Amri yang memang lagi mendalami posisi yang sama bisa jadi sama, karena mungkin belajar bareng-bareng juga, belajar di sekolah yang sama, dengan tools yang sama juga, jadi mungkin level kemampuan kamu bisa jadi sama gitu. Tapi apa sih yang mungkin menjadi pertimbangan nih buat recruiter memilih Amri dibanding teman Amri tersebut? Nah, yang pastinya adalah dari soft skills-nya. Mungkin kita bisa lihat dari interview, kayak, oh Amri ini orangnya open-minded banget ya, Amri ini orangnya terlihat nih bisa terima kritik, bisa jadi orang yang bisa teamwork bareng-bareng. Nah, ini sih yang jadi salah satu pertimbangan rekruter untuk memilih Amri dibanding teman Amri yang lainnya. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua adalah tadi ya mengenai posisi-posisi pekerjaan yang sebenarnya bisa jadi digantikan sama artificial intelligence atau AI sebenarnya. Nah, kalau ini memang ini new topic, ini hot topic juga yang membuat kita bisa digantikan sih ya nggak luput dari ya banyak sih intinya, even role recruiter, even role mungkin yang engineering, role apapun itu memang ada potensi digandingkan dengan AI. Tapi kita harus punya ini sih kemampuan yang tersendiri. Kenapa sih mereka lebih worthy meng-hire human dibanding AI sendiri? Karena memang kalau kita ngomongin teknologi pastinya akan ada kekurangan juga gitu. Mungkin ada kekurangan yang nggak bisa di-cover sama teknologi sendiri, yang memang bisa di-covernya sama manusia gitu. Jadi kalau ngomongin pekerjaan akan digantikan, possible banget, tapi kita harus bisa bersaing aja sih dari sisi soft skills-nya, karena dari sisi technical mungkin mungkin AI pasti bisa juga gitu, tapi they don't have soft skills gitu. Mungkin kerja bareng AI itu nggak fun, kerja bareng AI itu attitude-nya ya udah cuman benar-benar technical aja gitu. Nah, di sinilah kita perannya sebagai manusia yang punya soft skill dan technical skills yang baik, bisa mengalahkan, bukan bisa mengalahkan sih, bisa dibandingkan atau bisa lebih baik daripada AI tersebut. Gitu sih Amri dari aku. Mungkin ada yang mau ditambahin, ada yang kurang jelas? Boleh menanggapi Kak Angelin? Sure. Kak, saya kan kemarin bertukar pikiran ya Kak, ada teman saya, dia jadi HR di salah satu marketplace di daerah Jakarta. Ini kebanyakan kan per tahun 2020 HR ini kan mencari para pencari kerja ini kan dari jejak digital ya Kak ya, atau sosial media. Bagaimana Kak cara kita membangun personal branding kita Kak, atau portfolio kita supaya menarik di mata HR Kak? Karena banyak teman-teman kita ini mudah putus asa Kak. Dari zaman COVID, dari per tahun 2020 sampai saat ini, mereka ini belum mengerti Kak bagaimana cara pendekatan personal branding khususnya di dunia pekerjaan Kak. Karena mereka ini masih senang di zona aman Kak, tidak mau berkembang. Nah, itu bagaimana kita ini Kak membangun personal branding supaya dilihat jejak digital kita itu kreatif dan tidak monoton Kak, itu seperti apa? Terima kasih. Oke, kalau personal branding ini termasuk dari soft skills juga sih sebenarnya. Nah, kalau untuk social media sebenarnya recruiter memang do background check, tapi kita mungkin kalau nggak ada red flag atau sesuatu yang benar-benar concerning, kita nggak akan sampai lihat Twitter kalian atau mungkin Instagram account kalian, itu rare occasion banget. Yang pasti kita lihat adalah LinkedIn profile kalian. Jadi selain dari CV, biasanya kalau memang kita udah mau panggil interview, kita akan view LinkedIn profile kalian dulu. Nah, disinilah kalian bisa bangun citra profesional kalian. Mungkin bisa juga mulai dengan interaksi sama profesional-profesional udah ada di LinkedIn. Jadi kalian bisa mungkin tukar pikiran juga, karena di LinkedIn sebenarnya semua activity itu kelihatan. Jadi kalian bisa dari situ. Nah, kalau untuk membangun citra kayak oh ya nih udah mulai patah semangat, udah mulai susah cari pekerjaan karena merasa personal brandingnya kurang baik. Sebenarnya ini yang bisa improve adalah dari diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian bentuk personal branding yang baik, kalian bisa amati juga nih para profesional yang ada di LinkedIn khususnya, karena LinkedIn ini social media untuk professional work sih. Jadi kalian bisa lihat kayak, oh misalkan kalian
punya role model untuk posisi social media spesialis. Kalian lihat ada satu social media spesialis bekerja di perusahaan IT atau tech yang kalian memang pengen banget masuk ke sana, kalian bisa lihat cara mereka interaksi di LinkedIn seperti apa, konten-konten apa sih yang biasanya mereka share gitu. Nah, dengan hal itu kalian bisa juga nih nyocokin, oh berarti cara mereka interaksi seperti ini ya. Berarti aku harus bikin personal branding aku mirip-mirip seperti ini nih, menunjukkan technical skills aku, misalkan menunjukkan sifat aku yang open minded juga, karena dari cara interaksi itulah yang jadi membuat kalian lebih menonjol dibanding mungkin kandidat lain yang memang nggak melakukan personal branding, professional branding di sosial medianya. Gitu sih, Amri. Terima kasih Kak Angel atas jawabannya Kak. Sehat selalu dan sukses buat Kak Angel dan panitia. Assalamualaikum. Thank you too, Amri. Oke. Ada lagi tim mungkin yang bisa kita ajak buat Q&A? Oke, mungkin nih banyak banget nih ya yang mau nanya. Ada sekitar 200 juta nih Kak kayaknya nih. Banyak banget soalnya. Juga tuh. Banyak banget. Boleh nih dari tadi yang udah gigih banget, dari pas Kakak masih ngejelasin udah angkat-angkat tangan, Arti deh boleh. Tuh sampai jidatnya doang karena dia kelelahan tuh kayak angkat tangan. Boleh, silahkan. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya Kak. Oke. Perkenalkan nama saya Arti dari Remkas Bitung, izin bertanya Kak. Ya. Yang pertama terkait dengan interview session, bagaimana cara mempertahankan eye contact terhadap interview dan bagaimana cara menjawab pertanyaan jika kita tidak tahu jawabannya seperti apa. Yang kedua, gimana kan sekarang banyak lowongan yang dikualifikasikan untuk fresh graduate ya Kak, dan berpengalaman. Tapi gimana untuk kita yang mempunyai pengalaman minim dan lulus juga udah lumayan lama Kak, kalau lagi ditanya interview tips jawabannya bagaimana ya Kak? Yang kedua, apakah lebih baik kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya atau kita hanya berfokus ke satu bidang saja Kak? Itu aja Kak pertanyaan saya, mohon tanggapannya, terima kasih. Oke, thank you Arti for the questions. Berarti pertanyaan pertama, kalau ada yang ketinggalan boleh dibantu lagi Arti. Pertanyaan pertama itu mengenai maintaining eye contact. Yang pastinya jangan nervous, karena kalau misalkan kita nervous pasti kita nggak bisa maintain eye contact. Eye contact ini kalau memang kalian nggak bisa benar-benar eye to eye kan mungkin rekruternya nanti merasa aneh juga gitu. Kalian bisa maintain, setidaknya kalian lihat jidat rekruternya tersebut atau lawan bicara kalian, atau setidaknya kalian kalau misalkan interviewnya on cam, kalian fokusnya ke atas kameranya aja gitu. Jadi tetap maintain eye contact ini sebenarnya dari confidence level kalian. Itu yang kedua tadi pertanyaannya kalau nggak salah mengenai ini ya, apa namanya, kalau udah lama lulusnya, terus gimana sih cara menjawab pertanyaan rekruter yang susah-susah? Benar nggak Arti? Iya Kak. Oke, nah kalau memang udah lama lulus, sebenarnya sih bisa juga kalian perbanyak pengalaman pekerjaan dengan cara tadi freelance job gitu. Tadi kan pertanyaannya Ati, gimana sih caranya banyak fresh graduate lowongan pekerjaannya, tapi minimal berpengalaman. Nah, berpengalaman yang dimaksud itu bukan berarti kayak kalian udah harus pengalaman profesional, tapi pengalaman setidaknya kalian tahu nih pekerjaan yang akan kalian kerjakan. Misalkan kalian daftar untuk social media, tapi dicarinya yang fresh graduate are welcome to apply, tapi dicarinya yang berpengalaman. Nah, berpengalaman ini bisa jadi, oh kalian mungkin udah pernah handle akun Instagram atau bikin konten buat organisasi waktu kalian kuliah, atau kalian udah pernah freelance juga nih, bantuin salah satu online shop bikinin konten-konten sosial medianya mereka. Nah, ini bisa dimasuk sebagai pengalaman juga. Nah, kalau misalkan kalian lulusnya udah lama tapi belum ada pengalaman pekerjaan nih, nah kalian mungkin bisa juga nunjukin dengan cara kalian bisa sih bikin project-project yang memang atau case study yang tadi aku bilang untuk dijadiin portfolio gitu. Jadi walaupun memang belum ada pengalaman kerja, tapi saya bisa loh, saya punya skills ini gitu. Memang belum ada opportunity untuk saya aja gitu. Itu sih cara yang untuk bisa dipakai untuk mengatasi kalau udah lama lulusnya tapi belum ada pekerjaan, cuman pekerjaan sekarang mintanya berpengalaman gitu. Nah, itu sih yang bisa dipakai juga Arti. Gitu. Menjawab nggak Arti? Cukup jelas? Untuk yang ketiga Kak, kalau kita pertanyaan yang ketiga,
eh, apakah lebih baik kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya atau kita hanya berfokus satu bidang saja, Kak? Sebenarnya cari pengalaman sebanyak-banyaknya juga nggak ada salahnya sih gitu. Kalau untuk berfokus satu bidang, ini nggak menutup kemungkinan juga kalian nggak boleh punya pengalaman yang lebih banyak. Misalkan tadi ya kita pakai case study yang sama, seorang social media spesialis. Sebelumnya dia freelance-nya mungkin copywriting gitu, buat konten-konten tulisannya aja untuk social medianya. Dia belum pernah coba untuk desain sama sekali, belum pernah untuk create visualnya. Nah, ini kan pengalaman yang korelasi ya, pengalaman yang relevan gitu. Nah, ini bisa juga dijadiin salah satu ini sih pengalaman sebanyak-banyaknya yang bisa kamu dapatkan. Walaupun mungkin disarankan sih nggak terlalu jauh juga gitu. Jadi mungkin kalau memang skill kalian lebih ke engineering, kalian mungkin cari pengalamannya yang mirip-mirip di bagian-bagian engineering. Bisa mungkin project manager, program manager juga gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengalamannya mungkin tadi ya sama case tadi yang sama, bisa juga cari pengalaman yang mirip-mirip yang bisa menunjang pekerjaan satu sama lainnya gitu. Itu arti. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Sama-sama. Boleh, Kak. Selanjutnya ada yang kita masih punya waktu untuk Q&A nggak ya, Kak? Masih. Boleh, Kak. Yang selanjutnya. Oke, mungkin boleh nih, ini pada udah mulai mengikuti Jacknya Amri semua nih. Sharon deh boleh. Langsung semeringah banget nih Sharon. Oke. Hai, Silakan. Halo Kak, perkenalkan nama aku Sharon Karin Priscila. Aku dari Cirebon, tapi sekarang aku lagi kuliah di Bandung. Kebetulan aku kuliah di Maranatha, jurusan Sistem Informasi. Jadi kebetulan sendiri kan sistem informasi ini kan berhubungan banget nih sama teknologi, kreatif, digital marketing kan. Nah, kalau misalkan kita belum lulus, ini posisinya, tapi kita mau coba cari side job lah. Tapi kita posisinya di kuliah yang IPK-nya nggak bagus sebenarnya, nggak bagus-bagus banget gitu tuh. Apakah sebenarnya IPK sendiri itu dilihat selama interview itu atau lebih penting kita lebih baik kita memperbaiki IPK kita dulu atau memperluas soft skill kita, kayak misalkan kita mau ngambil di dunianya digital marketing atau kreatif, kita perluas aja dulu soft skill di situ gitu tuh. Atau kita lebih baik fokusin naikin IPK aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya CV seperti apa sih yang lebih dilihat kalau kita mau masuk di dunia yang kreatif? Misalkan konten kreator gitu-gitu kan. Apakah lebih ke CV yang formal atau yang berkreasi sebenarnya gitu. Dua. Thanks Sharon. Pertanyaan pertama tadi ya, mau coba cari side job, tapi mungkin pengen juga ningkatin IPK. Mana dulu yang perlu di-improve? Kalau saran aku, dua-duanya. Jadi IPK itu dibilang penting, lumayan juga sih kalau misalkan kalian untuk daftar pekerjaan. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang nggak ngeliatin banget GPA atau IPK kalian, tapi biasanya kalau untuk fresh graduate, ini salah satu tolak ukur yang dilihat gitu. Cuman relatif IPK bagus ini berapa? Kalau kamu ekspektasinya 4, itu memang bagus banget gitu. Tapi rata-rata sih perusahaan mungkin nyarinya yang di atas 3 atau mungkin kalau 2,5 ke atas masih bisa dipertimbangkan sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau misalkan kamu pengen juga nih nyari-nyari side job juga gitu selama kamu masih kuliah, ini boleh juga kamu jalankan gitu. Jadi kalau bisa kamu tetap maintaining your study, kamu ada side job juga, ini menunjukkan kalau kamu punya time management yang bagus gitu. Jadi kamu mungkin pada saat interview di pekerjaan selanjutnya, kamu bisa bilang kayak, oh ya waktu kuliah, aku sempat lagi ada mission pribadi untuk ningkatin GPA aku, ningkatin IPK aku, tapi aku juga pengen nih ningkatin soft skill aku dan hard skill pada saat itu. Jadi waktu itu aku memang, kamu bisa cerita kayak aku take this challenge untuk do freelance job, cari-cari project-project juga gitu, bikin-bikin case study sendiri, dan akhirnya aku sukses nih ningkatin GPA aku berapa persen misalkan. Ini kan bisa jadi achievement yang bisa kamu bawa juga nantinya pada saat kamu interview untuk posisi fresh graduate gitu. Jadi keduanya sama-sama penting, cuman ini juga menjadi challenge buat kamu kalau memang kamu mau
melakukan ini, kamu bisa latihan time management kamu juga. Itu. Pertanyaan kedua tadi apa, Sharon? Kalau kita mau masuk di dalam dunia kreatif, sebenarnya CV yang kita harus buat itu lebih berkreasi. I mean kayak misalkan ada gambar-gambar, coloring kayak gitu, atau formal lebih baiknya. Oke, kalau memang CV untuk creative team, sebenarnya memang biasanya kita tetap kita lebih enjoy, recruiter tuh lebih enjoy lihat CV yang formal atau yang modern. Nah, kalau kamu punya skills tadi ya, punya bisa untuk do illustrator mungkin, ilustrasi-ilustrasi. Nah, ini bisa kalian jadiin satu di dalam portfolionya gitu. Karena kalau untuk posisi kreatif, pasti kita akan lihat portfolionya gitu. Jadi setelah kita lihat technical skills-nya, setelah lihat CV-nya, pasti langkah selanjutnya adalah review portfolio karena ini salah satu mandatory requirement juga gitu. Jadi mungkin kamu bisa share kira-kira kayak hasil desain kamu ke portfolio itu sendiri gitu. Jadi lebih terstruktur di bagian situ. Gitu sih Sharon, menjawab nggak? Menjawab, tapi aku ada satu lagi boleh gak Kak? Ini tentang JJ-nya sendiri sih. Kalau JJ, aku rada tadi sempat ada beberapa yang kemis pas lagi penjelasan tentang JJ sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita masih kuliah gitu mau belajarnya tentang apa ya, kayak misalkan data engineering gitu-gituan di JJ bisa gak sih Kak? Atau cuman itu tuh kayak kayak belajar buat ya emang mempersiapkan diri untuk pekerjaan aja. Oke, bisa dua-duanya. Jadi kalau kita sendiri kan memang kita ini nyiapin technical skills-nya nih, hard skills-nya. Jadi kalau kamu mungkin mau belajar dari course-course DJ nih, mungkin kita ada beberapa sih. Kalian bisa lihat-lihat juga di website kita. Ada beberapa course yang memang sesuai sama role yang lagi hot di marketnya Indonesia gitu. Misalkan tadi ya karena kamu dari sistem informasi, misalkan kita ambil contohnya adalah software QA engineer gitu. Nah, kamu mau belajar-belajar nih tentang ini, kamu pengen cari tahu kalau nanti kerja di role ini seperti apa sih? Ini bisa juga karena kita punya teori dan punya praktek yang bisa kamu langsung terapin di kelas kamu gitu. Kalau memang ada tools yang relate, kalau memang ada silabus yang sama gitu. Ini bisa kamu pakai untuk kuliah kamu, dan kamu juga bisa sambilan nih dengan course yang udah kamu ambil ini, kamu bisa sambilan untuk mempersiapkan karir kamu juga gitu. Karena nanti ada karir konsultansinya juga yang bantuin kamu untuk siapin CV kamu, LinkedIn profile kamu, terus kita akan bantu juga do mock up interview. Kira-kira pas interview apa aja sih yang perlu kamu siapin juga gitu dari sisi cara logat bicara kamu gitu, persiapin bahasa Inggrisnya juga. Jadi two package in one sih bisa dibilang. Oke, sih, thank you Kak. Thank you Sharon. Oke. Tim Edufan gimana? Masih ada waktu untuk Q&A? Masih. Oke, boleh sambil kita pilih teman-teman yang mau udah raise hand juga nih. Boleh dong sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang merasa webinar ini bermanfaat, bisa jadi patokan kalian, bisa jadi pegangan kalian buat ini kira-kira siapin karir kalian. Boleh banget isi link Google Review kita, biar kita bisa tahu nih apa aja sih yang jadi plus point dari webinar ini supaya kita bisa keep on sharing sama teman-teman yang masih pengen tahu mengenai materinya lebih dalam gitu. Nah, itu linknya tadi udah di-share ya sama Kak Teo. Thank you guys. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang masih pengen nanya lagi nih, karena berhubung masih ada waktunya, boleh dong nih kasih reaction. Nggak bisa ya kalau lagi raise hand ya? Kasih reaction. Oke, langsung aja deh. Siapa nih yang bisa ternyata nih yang udah kasih reaction nih. Ida Ayu KD, boleh. Silakan. Selamat sore. Kenalin aku Dani dari Bandung. Kak, aku izin bertanya menurut kakak, apa pendapat kakak yang tanda kutip mencari pekerjaan lewat orang dalam? Nah, jadi kenyataannya kan kita misalnya jadi posisi yang baru lulus kuliah atau fresh graduate dan sering mengikuti freelance juga atau magang, punya banyak prestasi di kampus sehingga udah belajar untuk mempersiapkan berkas dan persiapan interview juga udah dipersiapkan sehingga bisa dibilang sih CV-nya itu udah bagus gitu, udah menonjol. Tapi kita kalah sama pelamar yang punya
kenalan sama atasan di suatu perusahaan tersebut. Nah, sekiranya apa pendapat atau solusi kakak dalam hal tersebut? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kan sekarang di zaman ini kan banyak tuh perusahaan yang ingin menggunakan metode robot-robot gitu seperti AI dan lain-lain agar bisa meminimalisir dalam menggaji seseorang dan membuat kesalahan atau kan kalau menggunakan SDM itu kan keseringan ada acara-acara atau upacara yang seharusnya kita tuh minta izin tapi sulit gitu, keseringan minta izin kalau dalam bekerja gitu. Nah, tapi dalam sisi lain itu tuh jadinya jarang menggunakan SDM atau sumber daya manusia. Nah, menurut kakak itu bagaimana ya? Kan jadinya masyarakat dalam zaman sekarang itu makin menurun gitu tingkat ekonominya atau lebih banyaknya masyarakat yang pengangguran atau miskin. Nah, menurut kakak itu bagaimana ya? Oke, thank you juga nih ya, Ida buat pertanyaannya. Mungkin aku jawab pertanyaan nomor 1 dulu ya, mengenai orang dalam. Nah, kalau untuk komentar aku sih sebenarnya ini sering banget terjadi. Cuman ini jarang banget akhirnya terjadi kalau kita ngomongin di dunia teknologi atau dunia startup. Karena kalau di startup sendiri, memang layer of interview-nya cukup banyak. Jadi walaupun misalkan nih, Ida kenal sama aku gitu, terus kayak, oh ya nih bantu aku dong masuk ke perusahaan ini gitu. Nah, ini akan susah juga untuk dibantu sama rekruter atau manajer yang kenal tersebut. Misalkan kita bilang tadi dengan istilah kayak titipan nih orang dalam gitu. Karena layer of reviewer-nya cukup banyak. Tadi kan akan ada interview dulu pertama, terus akan ada case study dulu, akan ada juga interview lagi gitu. Nah, ini nih yang menjadi agak susah di startup sebenarnya untuk kita masukin orang dalam, karena orang-orang ini tuh punya kesempatan yang sama biasanya kita lihatnya. Jadi walaupun mungkin kita tahu aja kayak, oh iya kita punya nih Ida kenalannya si ini gitu, ya kita bantu nih untuk kita invite dia interview. Kalau memang selama interview tapi ternyata nggak sesuai sama yang kita cari, kita nggak bisa lanjutin juga ke tahap selanjutnya, yaitu mungkin case study, ke tahap tes, ke tahap interview selanjutnya. Karena dari sisi scorecard-nya, dari hasilnya sendiri, memang nggak sesuai gitu. Jadi kalau di startup sebenarnya agak minim banget sih sama yang namanya orang dalam, karena tadi ada beberapa banyak layer juga yang perlu di-review. Yang reviewernya juga sebenarnya bukan cuma rekruternya aja, bukan cuma manajernya doang, tapi biasanya sampai manajer plus one-nya juga. Jadi manajernya si manajer itu gitu. Jadi memang akan ada banyak banget layernya kalau untuk di startup gitu. Pertanyaan kedua tadi mengenai AI ya. Tadi ini mirip sih sama pertanyaan Amri yang pertama. Pertanyaan Amri nomor 2 juga. Kalau misalkan untuk tadi ya, apa sih pendapat aku gitu. Kalau untuk AI atau bot sendiri memang mungkin as of now ini mereka akan membantu kita, membantu pekerjaan kita. Cuman kalau untuk menggantikan, membuat jumlah SDM kita jadi semakin susah cari pekerjaan, nah ini nggak menutupi kemungkinan juga sih. Karena tadi AI ini ada juga kesempatan untuk mereka error juga, ada juga kesempatan server mereka down gitu. Sedangkan tadi walaupun manusia mungkin ada harus izin, sakit dan lain-lain gitu. Memang manusia tuh ya beda gitu sih sebenarnya Ida. Jadi kayak manusia bisa diajak diskusi juga, bisa diajak engagement juga gitu. Sedangkan mungkin kalau bot bisa berhemat, tapi belum tentu ini jalan yang tepat juga untuk perusahaan-perusahaan cari opsi gitu. Membantu iya, tapi mungkin kalau sampai replace SDM mungkin belum juga sih, karena AI sendiri baru mulai marak juga kan di industri profesional gitu. Sebelumnya belum masuk di industri profesional. Itu sih kalau menurut pendapat aku. Oke, makasih ya, Kak. Thank you, Ida. Oke. Tim Edufan gimana? Kita masih bisa ini lagi? Bener tuh AI nggak bisa diajak bukber. Aku baru baca komennya Ruben. Benar banget sih. Oke, Fanya, boleh dilanjut? Oke, mungkin maaf banget nih teman-teman karena kita terpaut waktu. Mungkin kalau misalnya masih banyak pertanyaan nih, karena ini memang topiknya menarik banget dan super duper penting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tambahan lagi, mungkin
bisa nih nanti kita tampung mungkin gitu ya, kalau misalnya jadi kayak kita bikin poll aja gitu ya, kayak question poll, dan di situ kalau misalnya teman-teman nanti pengen kasih feedback juga, misalnya kayak temennya yang A nanya A gitu, terus ya nanti kalian pengen ngejawab gitu pertanyaan dari si A ini, boleh banget gitu nanti di question poll itu gitu. Nanti mungkin kalau itu bakal kita kasih tahu di grup gitu, jadi yang live grupnya kayak gitu. Nah mungkin selanjutnya kita langsung aja kali ya Kak. Aku pengen tahu nih kira-kira feedbacknya gitu dari teman-teman yang dari tadi udah merhatiin, kira-kira gimana sih kesan-pesannya, boleh banget nih. Mungkin dari Kak Angel mau milih satu orang Kak, kan dari tadi aku nih yang milih. Kalau Gak apa-apa, Fanya, kamu aja. Aku aja nih. Ya. Waduh, jadi enak nih. Nah, mungkin ada dari teman-teman di sini ada yang mau kasih feedback, mungkin kayak kesan-pesannya dan kayak kira-kira apa aja sih yang udah didapetin dari hari ini gitu. Boleh Kak, saya Kak. Oke, ini inisiatif nih Amri. Ini Amri yang dari Karawang ya? Benar. Benar, oke. Boleh, silakan. Setelah saya mengikuti webinar ini Kak, pertama kita lebih paham tentang bagaimana interview ya Kak ya. Dan bagaimana cara kita menghadapi yang tadi Kakak informasikan kan, dunia pekerjaan ini kan udah mulai minim ya Kak ya, karena banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai gulung tikar. Nah, bagaimana cara kita pun membangkitkan kayak misalnya yang tadi Kakak bilang, membangkitkan di LinkedIn, lalu di beberapa portal Jobstreet. Yang paling intinya sih Kak, untuk materinya sangat bermanfaat dan banyak ilmu yang saya dapatkan yang tadinya saya belum dapat. Setelah Kak Angelin pemaparan materi, jadi banyak ilmu yang saya dapatkan Kak dari Kak Angelin ini Kak, tentang dunia pekerjaan khususnya di IT Kak. Terima kasih. Oke, ini berarti ketahuan ya kan, ini nyimak berarti dari tadi. Nah, oke, mungkin satu lagi deh, karena ini banyak banget ya ternyata ya masih recent, mungkin boleh banget nih satu orang lagi kasih feedback. Ada yang mau dari yang, oke ini udah ada melambai ke arah kamera nih. Aku lihat dari Muhammad Mufli Firdaus dari Malang, boleh silakan. Oke Kak, makasih banyak sudah respon. Gini Kak, bagus banget dari penjelasan dari Kak Angel. Terus ya sama sih kayak si Amri tadi, banyak informasi-informasi baru yang aku dapatkan gitu. Terus juga padahal aku tadi mau ngasih pertanyaan tapi katanya pertanyaannya udah ditutup, ya udah deh, nggak perlu ya kan. Oke deh Kak, gitu aja sih, nggak banyak-banyak lah, mungkin di lain waktu aja nanti. Thank you banget Amri. Nah, oke. Mungkin berarti ketahuan ya Kak, dari tadi ternyata teman-teman ini pada nyimak dan emang ternyata emang punya pertanyaan mungkin yang udah dipendam dari lama, dan akhirnya ketemu Kak Angel bisa nanya-nanya nih. Aku pengen nanya juga sih sebenarnya gitu Kak Angel. Jadi bukan teman-teman aja, aku juga punya 2 pertanyaan. Boleh dong tim Edufan tolong di share screen. Oke, nah ini pertanyaan aku. Sebenarnya pertanyaan aku mungkin nggak berbobot sama sekali sih ya, kayak pertanyaan teman-teman yang lain, tapi mungkin ini coba tahu sedikit relatable sama teman-teman kalian atau enggak gitu. Oke, boleh di next. Nah, aku nemu nih ya Kak, jadi ada yang nanya dan aku jadi penasaran juga gitu. Katanya cara kerja orang kreatif itu 90% waktu pertama itu santai. Kemudian 5% selanjutnya panik, dan 5% terakhir ngerjain dengan emosi tinggi. Nah, itu gimana tuh Kak kira-kira? Itu benar nggak tuh ya Kak? Atau mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah jadi anak desain gitu di organisasi atau UKM-nya? Pernah relate juga nggak sih kayak gini? Boleh dong diramein nih mungkin. Kalau menurut aku sih benar-benar nggak benar juga sih Kak. Mungkin 90%-nya sih nggak santai, benar-benar santai kali ya. Sambil brainstorming juga, sambil bingung mau pakai ide yang mana, mau pakai visual yang kayak gimana gitu. Sampai karena terlalu bingungnya, jadi mungkin kelihatannya kayak, oh
santai nih karena masih brainstorming stage gitu. Sampai akhirnya udah mau deket deadline baru panik karena brainstormingnya cukup intensif ya, cukup lama gitu. Jadi nggak kelar-kelar. Akhirnya baru panik nih 5% selanjutnya, 5% selanjutnya emosi kayak kok jadi deadline-nya jadi mepet sih gitu. Mungkin gara-gara itu sih. Aku mungkin setuju nggak setuju. Mungkin nggak benar-benar santai tapi lama untuk brainstormingnya. Kalau Kak Fanya gimana? What do you think, Kak? Kalau aku jujur karena aku ini beberapa kali emang sering jadi tukang desain ya. Aku relate banget sih ini. Jadi kayak 90% lebih kayak ke bingung mesti mau kayak gimana ya kira-kira. Kan mungkin kalau misalnya di HM atau di organisasi atau di tempat lain gitu, kita bukan kerja sendiri ya, benar kayak kakak tadi bilang, brainstorming juga sama yang lain. Jadi kayak menyatukan idenya itu yang lama sih. Jadi gimana caranya bisa bikin yang sampai kayak klik gitu. Itu mungkin lamanya di situ, dan kayak mungkin karena sambil sama temen gitu kan, jadi sambil ngobrol-ngobrol juga tiba-tiba udah deket deadline, dan itu jadi panik banget dan jadinya speedrun gitu kerjanya. Aku juga antara setuju nggak setuju sih sebenarnya kayak ini. Ini menarik ya, ternyata ini fenomena yang lumayan menghinggapi semua orang. Soalnya tadi aku baca di komen ada yang jawab hampir benar. Berarti kayak sama kita tuh, Kak. Iya, benar sih. Aku merasa ada benernya juga sih. Cuman aku waktu kuliah sesekali aja sih di dunia kreatif. Jadi mungkin aku nggak benar-benar relate. Cuman aku bisa relate dengan memperhatikan teman-teman aku di kantor yang memang tim kreatif ya, tim marketing itu kayak oh iya ya, kayaknya mereka emang 90% tuh santai yang sebenarnya berkedoknya brainstorming sih kayaknya sih. Setuju banget sih, Kak, kalau itu kayak kadang emang kami berkedoknya brainstorming session sih, Kak. Oke, mungkin lanjut lagi nih, ada satu lagi pertanyaan yang aku, bukan pertanyaan sih, tapi ini sebenarnya kayak aku pas dulu tuh kayak karena aku kan anak fisika ya, Kak, jadi aku juga sempat belajar ngoding gitu. Aku ya ketemu lah ini sedikit. Jadi ini aku nemu meme yang aku ngerasa relate banget, karena pada saat aku dulu belajar itu aku sampai mumet kayak berhari-hari nyari errornya di mana, dan ternyata errornya cuma ada di satu yang missing gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang anak IT juga, gimana nih, apakah relate atau gimana? Kalau kakak gimana nih, Kak? Kalau aku pasti nggak relate, karena aku nggak pernah coba sama sekali. Mungkin pernah sih dulu-dulu, tapi nggak terlalu dalam, jadi nggak relate. Tapi mungkin yang paling sering adalah dompet. Aku merasa setiap aku mau pergi, mungkin aku lupa taruh di tas yang mana. Karena apalagi sekarang udah mulai banyak cashless juga kan. Jadi dompet tuh somehow nggak terlalu penting, tapi kan ada identitas diri yang perlu kita bawa gitu. Jadi terkadang aku lupa mau taruh udah taruh di mana, dan hilang aja di saat aku mau pakai gitu. Itu memang kalau misalnya lagi dibutuhin emang suka hilang sih, Kak. Ya lupa Ya. taruh tas mana gitu kan. Iya, benar-benar. Tadi aku juga lihat nih di komen ada yang selain kurung kerawang, mungkin ini tergantung bahasa yang dipakai ya. Ada juga semicolon ya. Aku dulu pakai Python, jadi semicolon itu sering banget ketinggalan. Jadi ya ini mungkin kayak daily struggle-nya programmer ya, kalau misalnya kalian nanti mau berkarir sebagai di dunia IT gitu, mungkin ini harus banget nih diingat nih, antara kalian pakai bahasanya yang pakai kurung kerawang kah atau yang pakai semicolon kayak gitu. Oke, ini menarik banget nih. Jadi ternyata ini bukan fenomena yang aku alamin sendiri nih ternyata, tapi juga teman-teman alami juga gitu. Oke, boleh. Kita lanjut kali ya, Kak. Mungkin karena terpaut waktu juga nih, mungkin dari teman-teman ada yang pengen siap-siap nyari takjil. Jadi mungkin kalau misalnya dari aku sih, pertanyaan yang tadi tuh sudah sangat terjawab gitu, Kak. Jadi terima kasih banyak Kak Angel dan juga teman-teman dari JJ School yang udah mau nyempatin nih waktunya buat datang ke Edufan, datang ke Endurance buat sharing sedikit tentang gimana sih mendapatkan pekerjaan pertama buat bantu teman-teman dan aku juga sih sebenarnya di dunia IT dan juga kreatif. Jadi terima kasih banyak Kak Angel. Sama-sama Kak Fanya, makasih juga buat teman-teman Edufan, makasih juga buat partisipan yang kalian udah stay, udah interaktif juga gitu. Nah sekali lagi nih, aku mau ngajak kalian, kalau memang kalian merasa webinar ini benar-benar membantu kalian,
please leave a Google review juga supaya kita bisa tahu apa aja sih yang membantu buat kalian dan gimana sih cara kita bisa lebih dalam lagi untuk mungkin di materi-materi selanjutnya juga. Google review-nya boleh di-share lagi mungkin terakhir kali. Oke, nah mungkin oh iya aku lupa kan tadi aku di awal ngejanjiin ya ada 2 penanya terbaik. Nah, kalau ini aku ngasih kewenangan buat kakak deh buat milih anaknya. Tadi kan pertanyaan banyak banget ya kak. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang kakak jawab, yang paling berkesan pertanyaannya yang mana tuh kak? 2 orang. Pertanyaan dari Sharon sih tadi. Oh satu lagi kak? Satu lagi apa ya? Mungkin aku merasa ter-challenge sih sama pertanyaan yang mengenai soal AI sama bot itu. Tapi aku lupa kak yang nanya siapa. Kalau nggak salah Amri sama Ida deh, kalau nggak salah. Oke, itu tolong ya nanti buat teman-teman dari Edufan di approach kakak-kakaknya yang tadi udah nanya nih. Karena ternyata pertanyaan penting ya dan menarik juga gitu. Oke, nah karena kita udah di penghujung acara nih, ini seru banget karena ini ramai banget yang datang. Jadi kayaknya asik juga kalau misalnya kita foto bareng nih buat mengenang kalau kita pernah belajar bareng sama Kak Angel dan juga JJSco. Buat tim Edufan mungkin boleh di take over buat foto buat sesi dokumentasinya. Oke, teman-teman. Kita bakal foto bareng-bareng. Jadi mungkin boleh dinyalain on cam-nya ya, teman-teman. Kita bakal boleh masih tunggu sekitar 1 menit. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, boleh banget on cam dulu. Yuk kita foto bareng-bareng dokumentasi. Nanti juga bakal teman-teman panitia bakal ngirimin link absensi. Jadi buat teman-teman tolong banget diisi link absensinya dan jangan sampai disebarluaskan juga buat teman-teman yang nggak hadir gitu ya. Karena nanti yang rugi bakal kalian juga gitu. Karena kalian hadir ke acara ini, tapi kalau misalnya teman-teman share link absensi ke teman yang lain, nanti teman-teman lain juga bakal dapat sertifikat gitu kan. Jadi tidak adil. Jadi buat teman-teman mohon banget jangan di-share ke tempat lain, jangan juga share ke grup gitu ya. Cukup kalian yang emang hadir dari tadi di acara ini gitu. Jadi kita bakal habis foto dulu, itu bakal dikirim link absensi. Oke, kita bakal ada kurang lebih sampai 4 sesi foto, jadi harap bersabar aja, jadi tetap senyum dan tetap on cam. Oke, baik, ini yang pertama, teman-teman ya, jadi boleh di on cam dulu, yang masih siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, masih ada 3 lagi teman-teman, sebentar. Oke, yang kedua. 1, 2. Ya, nasi link nanti ya, habis foto bakal kita kirim. 1, 2, 3. Oke, baik. Yang ketiga. Oke, yang ketiga siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya fotonya. Satu, 2, 3. Oke, baik. Oke, mungkin Fanya boleh diingetin lagi terkait story challenge ya. Oke, nah makasih banget nih buat teman-teman yang udah on cam. Nanti mungkin fotonya bisa di-share di grup juga ya, kalau misalnya kalian mau share buat story challenge. Jadi aku mau remind lagi nih, sekali lagi buat story challenge, karena lumayan banget hadiahnya itu bisa buat jajan-jajan takjil, atau mungkin beli-beli, kayaknya nggak baju lebaran juga ya, tapi bisa buat beli jajanan-jajanan lah sambil nunggu buka puasa.
Nah, untuk ketentuan story challenge-nya, yang pertama unggah keseruanmu dan juga bareng ke Angel ya. Hari ini tuh ngapain aja sih gitu? Boleh banget di-share di akun asli kalian yang nggak di private gitu. Kemudian jangan lupa follow dan juga tag akunnya edufund.co.id dan juga jj.school dengan hashtagnya edufundxjjschool. Jadi supaya kita bisa nge-tag nih kira-kira siapa sih dari kalian ini yang paling oke nih, mungkin paling oke, tapi paling menarik nih, paling wow gitu ya, paling eye catchy gitu story-nya. Nah, 3 pemenang yang nanti terpilih yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet dari Edufund yang jumlahnya lumayan banget buat jajan-jajan sedikit sih gitu. Kemudian pemenang yang beruntung akan diinfokan melalui story Instagram edufund.co.id dan juga dan Instagram pada tanggal 15 April 2023. Jadi jangan lupa di tanggal 15 April itu kalian baru tahu tuh siapakah yang mendapatkan si e-wallet itu, apakah kalian atau bukan gitu ya. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk tag edufund.co.id dan juga JJ School dan juga di follow dan ditambahkan hashtag edufundxjjschool kayak gitu. Oke, mungkin itu ya untuk story challenge. Nah, karena ini kita terbatas waktu banget Kak, karena kayaknya mungkin udah ada yang mau beli takjil atau mungkin mau bikin takjil, mau bikin bukaan gitu ya, bantu-bantu mamahnya di rumah. Maka sangat disayangkan banget kita harus mengakhiri webinar kali ini. Buat teman-teman jangan lupa tadi sekali lagi presensinya diisi ya. Dan juga untuk Kak Angel dan JJ School, makasih banget sekali lagi udah menyempatkan hadir nih datang ke Edufund dan juga sharing-sharing sedikit ilmunya tentang industri kreatif dan juga IT. Makasih banget sekali lagi Kak Angel. Thank you juga Fanya and Tim udah bantu koordinasi ini. Thank you juga buat peserta. Tadi aku nitip Google Review, jangan lupa ya guys. Oke, nah tanpa panjang-panjang lagi, mungkin emang udah ada yang dipanggil-panggil mamanya buat bikin takjil. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal banget dan juga antusiasmenya nih, aku sangat salut banget sama antusiasme kalian karena aku nggak pernah merasakan energi se-wow ini gitu ya. Karena kalian benar-benar semangat banget buat ikut materinya, jadi terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk pantengin terus edufund.co.id dan juga jj.school. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi nih di Edurums episode selanjutnya kayak gitu. Oke deh, dengan begitu aku Fanya Khairunisa, aku pamit. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Makasih semuanya. Makasih Kak. Bye-bye. Thank you guys. My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night.